Baik, Bu Lilis. Baik, terima Tunggu sebentar. kasih. Oh, ya. Masih loading soalnya. Bentar ya. Assalamualaikum. Oke. Siap-siap. Waalaikumsalam. Baik, terima Tunggu sebentar. kasih. Assalamualaikum. Baik, silakan, monggo, silakan. Baik, Bu Lilis, monggo kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum Miss Lilis mulai, anak-anak soleh SD Muhammadiyah 09+, mohon memperhatikan dengan baik dan membudidayakan untuk menonton dan mendengarkan dengan baik. Artinya, mikrofonnya harus dalam keadaan dimatikan apabila memang tidak diperlukan. Gitu sayang ya. Nanti kalau ada sesi pertanyaan atau ada dibuka sesi bertanya, kalian boleh menyalakan mikrofon. Tapi selama proses tim dari Museum Frederick nanti menyajikan materi, kalian mute mikrofonnya masing-masing. Baik, Miss Lilis akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 09+, Ibu Syamsiah MPD, kemudian yang saya hormati juga tim dari Museum Benteng Frederick, mudah-mudahan saya nggak salah bacanya, Yogyakarta, dan teman-teman Bapak Ibu guru sekalian serta siswa-siswi SD Muhammadiyah 09+ yang Miss Lilis cintai dan sayangi. Hari ini tepat Kamis 28 Oktober 2021 kita bertepatan dengan hari apa ya? Sumpah Pemuda. Kamis 28 Oktober 2021 bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, kita melaksanakan educational field trip SD Muhammadiyah 09+, dan kita jalan-jalan virtualnya ke museum. Mungkin kakak kelas kalian ya yang sudah ada di kelas atas sudah tahu bahwasanya di hari ini kita sedang merayakan atau memperingati Sumpah Pemuda yang sebetulnya ada 3 poin yang biasa sering kita bacakan kalau kita upacara di sekolah ya, karena hari ini tidak ada acara peringatan Sumpah Pemuda, mungkin Miss Lilis akan mengingatkan lagi isi dari Sumpah Pemuda itu. Yang pertama adalah kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Melalui 3 butir tadi yang Miss Lilis sampaikan, kita cocokkan nih sama tema educational field trip kita hari ini, yaitu aku bangga
berbangsa Indonesia. Selayaknya kita yang lahir di tanah air Indonesia bangga menjadi bangsa Indonesia. Untuk itu, mari wujudkan rasa kebanggaan kita, mewujudkan rasa kecintaan kita dengan selalu belajar memahami sejarahnya, menghargai pahlawannya. Makanya hari ini kalian semua diajak jalan-jalannya virtualnya ke museum supaya kita paham tentang sejarah Indonesia, dan alhamdulillah SD Muhammadiyah 019 diterima kunjungannya di Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta. Baik, sebelum acara Miss Lilis serahkan kepada tim museum, Miss Lilis mau ngajakin kalian yel-yel terlebih dahulu supaya tambah semangat dan lebih rileks ketika melihat atau menonton paparan nanti yang disampaikan oleh oleh tim museum ya. Baik, semuanya sudah ready untuk yel-yel ya? Ya. Ya. Yel-yelnya satu aja ya, yel-yelnya satu aja supaya kita nggak lama-lama, pasti udah penasaran seperti apa sih museumnya. Baik, ini Miss Lilis, ya baik sayang, Miss Lilis kasih contoh ya. Ketika Miss Lilis bilang kasih T, kasih O, kasih P, kalian akan jawab top gitu ya. Kasih T, kasih O, kasih P, top. Lagi top. Berkali-kali top. Bisa sayang? Bisa. Baik. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Kita coba dulu. Kasih T, kasih O, kasih P, top. Gitu ya jawabannya. Kasih P. Kasih T, kasih O, kasih P, top. Berkali-kali. Kurang kompak. Sekali lagi biar kompak ya. Yang kompak ya. Perhatikan semuanya ya. Baik. Sekali lagi ya. Kasih T, kasih O, kasih P. Berkali-kali ya. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Masya Allah. Udah nggak sabar, Miss. Oh, udah nggak sabar. Baik. Udah nggak pernah komunikasi sama sekali. Oh iya sayang, baik. Kita udah nggak sabar sama ya, Miss Lilis juga nggak sabar. Jadi perhatikan dengan baik nanti paparan dari Museum Benteng Vredenburg, dan nanti ada hadiahnya untuk setiap kelas ya. Jadi Masih bisa. baik sayang, iya. Diperhatikan terlebih dahulu. Tapi sebelum acara kita mulai, mari sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu supaya acaranya lancar sampai dengan penutup nanti. Gitu ya. Baik, mari sama-sama kita baca basmalah terlebih dahulu. Terima kasih anak-anak hebat. Itu ada chat dari Miss Rahim. Semangat mengikuti field trip anak gitu ya. Jadi kita harus semangat. Baik, Bapak Ibu dari Museum Benteng Vredenburg, anak-anak sudah semangat dan sudah sangat penasaran, nggak sabaran lagi. Makanya saya nggak bisa lama-lama, saya persilahkan kembali untuk tim dari museum melanjutkan acaranya. Terima kasih. Baik, terima Pakai kasih bus, Miss pakai Lilis. bus, Acara pakai bus. kami ambil alih. Baik, adik-adik, mohon untuk duduk dengan baik karena acara akan segera kami mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SD Muhammadiyah 9+ Duren Sawit, Ibu Samsiah MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Muhammadiyah 9+ Duren Sawit serta adik-adikku siswa-siswi SD Muhammadiyah 9+ Duren Sawit dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat karunia-Nya pada pagi hari ini, Kamis 28 Oktober 2021, kita dapat berjumpa secara daring dalam kegiatan Vredenburg Virtual Visit. Kebetulan juga ya adik-adikku semua bahwa pada hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-93.
Tadi Ms. Lili sudah menyampaikan tentang peristiwa Sumpah Pemuda, kemudian bagaimana kita memaknainya. Nah, dan nanti kita akan berjalan-jalan di Museum Benteng Fredebuk secara virtual. Kita juga akan melihat apa sih yang ada di Museum Benteng Fredebuk yang berkaitan dengan kegiatan Sumpah Pemuda. Nah, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dari SD Muhammadiyah 19 yang sudah berkenan untuk berkunjung mengakses layanan virtual visit kami, karena pada masa pandemi ini kami Museum Benteng Fredebuk sempat mengalami penyesuaian dalam hal kunjungan agar tidak menjadi klaster penularan virus COVID-19. Sebagai informasi, museum kami saat ini sudah kembali buka dan sudah bisa dikunjungi lagi secara luring maupun daring. Nah, pagi hari ini, adik-adik tamu istimewa kita dari SD Muhammadiyah 19, nanti mohon untuk bisa diperhatikan dengan seksama penjelasan dari edukator kami, ada Mbak Mahtisa dan juga ada Kak Roni ya. Nah, sebelum acara kami mulai, kami mohon untuk sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 19 kepada Ibu Syamsiah MPD, kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Reni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Please di mute. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober yang ke-93, Allah memperkenankan kita bersilaturahim dan bisa mengenal bersama dengan para pengelola ya Museum Fredebuk. Ada Kak Roni, ada Kak Reni, ada Kak Mahtisa. Salam kenal dari kami SD Muhammadiyah 09+. Terima kasih ya Allah atas kesempatan ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Yuna Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya. Baik, karena sudah tidak sabar, saya juga tidak berpanjang kalam nih Kak Reni, karena anak-anak pastinya ingin tahu ada apa sih di Museum Fredebuk ini, gitu ya, yang terletak di Yogyakarta. Baik, dari Misemi mengucapkan selamat mengikuti kegiatan educational field trip secara virtual ini. Mudah-mudahan makna Sumpah Pemuda yang hari ini kami ingin sampaikan kepada Ananda itu bisa difahami dan bisa menjadi sesuatu yang terpatri begitu ya, dan anak-anak bisa memaknai Sumpah Pemuda dengan baik. Dari Misemi, pesannya yang pertama adalah semangat mengikuti kegiatan ini, semangat dalam belajar dan semangat dalam mengisi hari-hari dengan aktivitas yang positif. Yang kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia, bangga sebagai pemuda-pemudi Indonesia karena kalian semua nanti adalah generasi penerus bangsa ini. Dan yang ketiga, jaga Indonesia kita, cintai Indonesia kita, jadilah anak-anak yang cerdas dan berakhlak mulia. Itu mungkin dari Misemi. Enjoy the trip. Selamat mengikuti kegiatan ini dan terima kasih kepada kakak-kakak semuanya, khususnya kepada Museum Fredebuk. Kami bisa mendapatkan kesempatan langka dan mahal ini. Terima kasih, mudah-mudahan membawa berkah buat kita semuanya. Terima kasih Kak Reni, Kak Mahtisa, dan Kak Roni. Selamat mengikuti anak-anak, Bapak Ibu Guru. Terima kasih sudah mendampingi anak-anak. Semangat juga Bapak dan Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Samsiah sampaikan pesan yang luar biasa kepada anak-anak. Nah, adik-adikku sekalian, kita belum kenalan ya secara langsung ya. Nah, pada pagi hari ini tim dari Museum Benteng Fredebuk yang kelihatan di layar hanya 3 ya. Ada saya, nanti bisa dipanggil Miss Reni, boleh, Mbak Reni boleh. Kemudian juga ada Kak Tisa,
atau Miss Tisa boleh dipanggil. Nah, kemudian juga ada Kak Roni. Nah, nanti Halo. Kak Roni dan juga Miss Tisa nanti yang akan mengajak kita untuk berkeliling ke diorama. Kita akan diorama 1 ya. Nah, Ya, nanti diorama 1. untuk melihat apa sih isi dari ruang diorama 1. Nah, kemudian juga di balik layar nanti ada Kak Noi. Ini di samping saya ada Kak Noi. Kemudian ada juga di ruang operator ada Kak Hanung dan juga Kak Komang yang membantu kita supaya acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, sebelum kita mulai perjalanan kita akan melihat dulu profil dari Museum Benteng Fredebert Yogyakarta. Ini nanti akan dioperatori Kak Roni atau? Oleh saya sendiri, Mbak. Oh Sama ya, saya. nanti akan. Oke. Nah, adik-adik silakan duduk manis, perhatikan dengan baik profil dari Museum Benteng Fredebert Yogyakarta yang akan diputar ya. Nanti bisa lihat bagaimana sih Museum Benteng ini sejarahnya seperti apa. Oke, sudah siap belum Kak Roni? Oke, sebentar. Saya masuk dulu. Oke. Nah, adik-adik silahkan nanti akan kita putarkan profil dari Museum Benteng Fredebert Yogyakarta ya. Nah, sebagai informasi juga adik-adik nanti penjelasan dari Miss Tisa dan juga Kak Roni harap diperhatikan dengan baik ya, karena nanti kita akan memberikan kuis ya. Nanti kita akan memberikan kuis, nanti yang bisa menjawab dengan benar nanti akan kita kasih hadiah eksklusif dari Museum Benteng Fredebert Yogyakarta. Oke, Kak Roni sudah siap? Ya, karena nanti kita akan memberikan kuis ya. Oke, sudah. Baik, mari bersama-sama kita lihat, kita simak bersama, kita nonton bareng bersama profil Museum Benteng Fredebert Yogyakarta. Selamat menikmati. Selamat menyaksikan. Kak Bayu, itu apa? Oh, Istana Negara. Kalau itu Kak, Bangunan kolonial ini, museum. Yuk. Fredebert. Fredebert. Kalau ke Jogja, wajib kita ke Museum Benteng Fredebert agar kita tahu banyak tentang sejarah negara Indonesia. Dulu, aku langsung jatuh cinta dengan museum ini. Wah, keren banget Kak Bayu. Aku kenalin sama Pak Pandu. Halo Pak Pandu, apa kabar? Aku Bayu, cucu nenek dari Jakarta yang sering kesini beberapa tahun yang lalu, Pak. Yang Pak Pandu ajak berkeliling museum itu loh. Oh ya, kamu yang ingin pakai sorjan sama belangkon itu ya? Hehe, masih inget aja Pak Pandu tuh. Sudah gede kamu nak. Kabar saya baik. Lah, lalu ini siapa? Nenek kok jadi muda? Ini Sekar, sepupu dari Kalimantan. Kita bersepeda menikmati Jogja Selasa Wage. Tadi Sekar penasaran dengan bangunan ini Pak Pandu. Oh, harus itu. Nah, dulu sekali pada tahun 1760 atas permintaan Belanda, Sultan Hamengkubuwono pertama membangun sebuah benteng yang sederhana berbentuk bujur sangkar. Kemudian penyempurnaan bangunan menjadi beton melalui 2 tahap, yaitu
pada tahun 1765 dan pada tahun 1767. Proses pembangunan pada saat itu sangat lambat, sehingga setelah 20 tahun bangunan benteng itu baru selesai. Setelah selesai, bangunan benteng diberi nama Rustenburg, yang berarti benteng peristirahatan. Tahun 1811 benteng dikuasai oleh Inggris di bawah pimpinan Letnan Gubernur Thomas Stanford Raffles. Namun dalam waktu yang sangat singkat, tepatnya selama 5 tahun, Belanda dapat mengambil alih kembali. Pada tahun 1867 di Yogyakarta, terjadi gempa yang sangat dahsyat sehingga merobohkan sebagian besar bangunan benteng Rustenburg. Wah, gimana nih Pak Pandu? Iya, gimana ini? Tenang saja. Setelah itu bangunan benteng Rustenburg diperbaiki dan berganti nama menjadi Benteng Vredeburg, yang berarti benteng perdamaian. Nah, nama ini diambil dari hubungan antara Kesultanan Yogyakarta dengan pihak Belanda yang tidak saling menyerang pada waktu itu. Kemudian, setelah Belanda menyerah kepada Jepang pada tahun 1942, benteng dijadikan markas dan tempat penahanan oleh Jepang. Maksudnya penjara ya Pak Pandu? Ya, betul nak. Wah, Nah, pada masa kemerdekaan, penanganan benteng Vredeburg diserahkan kepada instansi militer Indonesia. Pada masa agresi militer kedua, Belanda dapat mengambil alih kembali. Selanjutnya, benteng Vredeburg digunakan sebagai markas Belanda. Pada tanggal 1 Maret 1949 yang dikenal sebagai serangan umum 1 Maret, benteng Vredeburg direbut kembali oleh pejuang kemerdekaan dan tak lama kemudian benteng dijadikan markas satuan tempur yang disebut Batalion 403. Kemudian pada tahun 1992 Benteng Vredeburg resmi dijadikan museum seperti saat ini. Wah, panjang ya ceritanya Pak Pandu. Itu lukisan Hamengkubuwono ya? Oh ya, betul. Itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Dr. Daud Yusuf. Dua tokoh di balik penetapan Benteng Vredeburg untuk dijadikan museum. Selain itu ada dua tokoh lagi, yaitu Dr. Nugroho Noto Susanto dan Dr. Fuad Hasan. Pada saat itu juga museum resmi dijadikan tempat cagar budaya seperti saat ini. sekarang aku jadi tahu tentang sejarah dan perjuangan pada masa itu. Terima kasih ya Pak Pandu sudah menjelaskan tentang sejarah Museum Benteng Vredeburg. Iya Pak Pandu. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama nak. Kalian sebagai generasi penerus harus banyak belajar tentang sejarah ya. Siap Pak Pandu. Ayo. Siap Pak Pandu. Nah, itu tadi ya adik-adik profil dari Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta. Kita diajak untuk mengenal lebih jauh tentang sejarah dari Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta oleh tokohnya tadi ada Bayu, Sekar, dan juga Pak Pandu. Nah,
Mungkin nggak perlu berlama-lama lagi, saya langsung serahkan kepada Kak Roni dan juga Miss Tisa untuk memulai pemanduan pada pagi hari ini. Monggo silakan Kak Roni, Miss Tisa. Oke, baik, selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya? Baik. 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 Monggo silakan Kak Roni. Oke, baik. Kali ini Kak Roni akan mengajak adik semua berjalan-jalan ke salah satu benteng yang ada di Yogyakarta. Ini di Museum Benteng Peradaban Yogyakarta. Jika adik-adik ada kesempatan atau waktu berkunjung ke Yogyakarta, jangan lupa mampir ke sini ya. Nah, ini adalah tampilan halaman depan Museum Benteng Peradaban Yogyakarta. Di museum ini nanti kalau ada jalan-jalan ke Jogja mampir ke sini, nah nanti masuk lewat pintu gerbang barat ini. Ini dahulunya adalah parit, terus dulu ini jembatannya ini tidak seperti ini, jadi dulu jembatannya tuh bisa diangkat, jadi bisa naik turun seperti itu. Nah, di depan sini ada Museum Istana Kepresidenan Jogja. Nah, di sini nampak Monumen Istora Umum 1 Maret. Kemudian ini pintu utama Museum Benteng Peradaban Yogyakarta. Nanti adik-adik beli tiket masuknya di sini. Nah, sebelum kita masuk, saya ingin coba ajak adik-adik dulu untuk melihat kemegahan dari Benteng Peradaban Yogyakarta. Kita lihat dulu. Nah, ini tampak dari atas kurang lebih seperti ini. Ini bentengnya bentuknya segi 4 ya, seperti ini. Nah, dari Benteng Peradaban Yogyakarta. Kita lihat dulu. Ini nampak dari atas. Ini ada parit di sini, parit perlindungan. Di sini ada halaman. Kemudian ini nampak Jalan Malioboro. Jadi nanti kalau ada ingin ke sini, masuk lewat melalui sini. Terus beli tiket di sini, masuk ke sini. Sekarang kita kembali lagi ke bawah, ke halaman depan. Kita masuk lagi ke dalam museum. Nah, ketika adik berkunjung ke Museum Yogyakarta, bersama teman-teman, bersama sekolahan, satu sekolah, nanti adik akan disambut di ruang layanan. Di sini, di ruang audiovisual, adik bisa menonton tayangan video seperti tadi. Ketika adik berkunjung ke Museum Yogyakarta, terus kita sudah nonton kan ya, nah, kita langsung ke halaman tengah Museum Benteng. Nah, ini tampak halaman tengahnya. Nah, tadi kita habis masuk dari ruangan ini nih, Tik. Nah, ini ada ruang layanan. Ya, Kak Roni. Ruang kenalan, iya betul, ruang kenalan. Terus ini tadi pintu gerbang tadi. Ini tadi tempat kita beli tiket sebelum masuk. Sini. Kalau dari Mbak Tisa, ruang kenalan, iya betul. Ini kita mau masuk mana lagi nih, Pak? Nah, karena hari ini bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, nah kebetulan nih di Museum Benteng Peradaban Jakarta itu juga ada koleksi yang menyinggung tentang Sumpah Pemuda, tepatnya latar belakang, bukan, apa ya, hal yang dipicu oleh Sumpah Pemuda. Jadi pada waktu itu para pemuda di seluruh Indonesia telah berikrar ya bahwa mereka mengaku berbangsa satu. Nah, padahal sebelum itu para pemuda itu mendirikan organisasi yang masih bersifat kedaerahan ya. Jadi kalau pemuda Jawa mereka tergabung sendiri bersama dengan teman-teman Jawanya membentuk Jong Java. Juga pemuda yang lain ya. Ada Jong Ambon itu yang di Ambon, ada Jong Celebes. Nah, gitu ya. Nah, tapi sejak adanya Sumpah Pemuda itu, maka mereka berniat untuk meleburkan diri, membentuk sebuah organisasi pemuda di seluruh Indonesia yang bernama Indonesia Muda. Nah, dari sekalian, nanti itu bisa kalian lihat, bisa kita lihat bersama-sama di ruang pameran Diorama 1, gitu ya. Nanti bersama dengan saya, Mrs. Tisa, yang bukan Miss Tisa, saya Mrs. Tisa, dan Kak Roni. Nanti kita akan bersama-sama mengajak kalian ke ruang pameran Diorama 1. Monggo yuk kita bisa langsung masuk ke sana. Oke, kita masuk ke ruang Diorama 1. Nah, sebelum kita masuk ke ruang Diorama 1, kita lihat dulu salah satu icon ada di halaman tengah. museum kita ya. Jadi halamannya luas ya, Adik-adik.
Kalian bisa lari-lari di sini. Nah, di sini juga ada banyak koleksi yang memperlihatkan visualisasi pasukan yang pernah menghuni benteng Fredericburg. Jadi seperti di profil kita, jadi museum ini sebelum jadi museum tentunya ya, ketika menjadi benteng pertahanan ini pernah dihuni oleh beberapa prajurit. Pertama adalah prajurit Belanda, nanti di sini ada juga visualisasinya, ada patungnya. Lalu ada juga prajurit Inggris, ada lagi prajurit Jepang. Nah, ini Inggris ya yang pakai baju merah. Ini baju merah Inggris. Lalu itu ada Jepang. Lalu setelah kemerdekaan, benteng Fredericburg menjadi markasnya TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Dan bersama dengan laskar-laskar yang lain, mereka turut serta berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari benteng Fredericburg ini. Ini semua bisa disaksikan di halaman depan Museum Benteng Fredericburg, Yogyakarta. Ini terlihat ada laskar bambu runcing ya. Nah, itu dari benteng Fredericburg ini. Oke. Kita masuk di tengah-tengah ini ada monumen miniatur tugu Yogyakarta. Ini ikonnya kota Yogyakarta. Kita replika Tugu Yogyakarta semula dikenal dengan nama Golo Gilig yang didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1756. Nama Golo Gilig merupakan semboyan Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I yang berarti bersatu padu dengan rakyat dalam perjuangan. Tugu tersusun dari batu bata setinggi 25 meter dengan badan berbentuk silinder dan puncaknya bulat seperti bola. Oke, kita lanjut lagi. Masuk ke dalam. Nah, di sini kita masuk ke dalam ruang diorama 1. Jadi untuk adik-adik semua ketahui bahwa di Museum Benteng Fredericburg Jakarta memiliki 4 ruang diorama. Nah, pada pagi hari ini kita akan berkunjung ke ruang diorama 1. Di ruang diorama 1 itu bercerita mengenai sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang terjadi di Yogyakarta tetapi memiliki dampak nasional. Mulai dari masa Perang Diponegoro hingga masa pendudukan Jepang. Ada yang tahu kapan terjadinya Perang Diponegoro? Atau juga dikenal dengan Java Orlog Perang Jawa. Nah, kita lihat dulu. Kita lihat visualisasi dari adegan Pangeran Diponegoro menyusun strategi di Gua Selarong. Nah, kita lihat dulu. Kita lihat Mbak Tisa, bisa mendengar suara saya? Bisa jelas ya. Okay. Nah, jadi adik sekalian, jadi dulu di Jawa itu terjadi perang yang sangat besar ya antara Belanda dengan seorang pangeran yang berasal dari Yogyakarta, yaitu Pangeran Diponegoro. Jadi dia itu sangat tidak suka akan kehadiran Belanda di tanah Jawa, terutama di Yogyakarta. Karena pada waktu itu karena pada waktu itu Belanda sangat ikut campur dalam urusan dalam Kesultanan Yogyakarta. Maka dari itu beliau memimpin sebuah perlawanan untuk mengusir Belanda. Nah, beliau mempunyai banyak sekali pendukung, diantaranya adalah seperti yang terlihat pada layar kita ya saat ini ya, yaitu adalah Pangeran Mangkubumi, ada juga Sentot Alibasa Prawiro Dirjo, dan juga seorang kiai yang bernama atau ulama yang bernama Kiai Mojo ya. Yang mana beliau adalah seorang penasehat spiritual untuk Pangeran Diponegoro. Nah, Diponegoro itu memulai perjuangannya dari sebuah gua ya. Karena apa? Karena pada waktu itu rumah yang ditempati oleh Diponegoro itu diserang oleh Belanda. Tadinya beliau tinggal bersama neneknya di Tegalrejo, itu sebuah daerah yang tidak jauh dari Kesultanan Yogyakarta, dari Keraton Yogyakarta ya.
Namun karena beliau diserang, maka beliau pergi dari rumahnya dan menempati sebuah gua di selatan kota Jogja, di daerah Bantul. Nah, guanya bernama Gua Selarong. Nah, dari sanalah beliau menghimpun kekuatan untuk melawan Belanda gitu. Nah, perlawanannya sendiri yang dikenal dengan Perang Diponegoro atau Perang Jawa itu berlangsung sangat lama ya, yaitu selama 5 tahun ya, adik-adik sekalian. Bayangkan ya, selama 5 tahun itu Diponegoro bersama dengan para pendukungnya itu beliau melakukan perlawanan terhadap Belanda secara bergerilya. Jadi tidak di satu tempat ya, jadi mereka berpindah-pindah untuk menghindari kejaran tentara Belanda gitu. Nah, silakan. Perang Diponegoro ini sangat menguras uang kas Belanda. Lebih dari 20 juta gulden uang kas Belanda habis untuk membiayai Perang Diponegoro, dan juga lebih dari 7.000 prajurit Belanda tewas dalam Perang Diponegoro, dalam Perang Jawa ini. Nah, maka dari itu, untuk segera mengakhiri kerugian Belanda tersebut, akhirnya Belanda memutar otak nih untuk bagaimana caranya segera mengalahkan Diponegoro, walaupun dengan cara yang tidak baik ya, dengan cara yang licik. Nah, akhirnya pada bulan Syawal, Belanda itu mengajak Diponegoro untuk bertemu dan membicarakan masalah perang tersebut. Akhirnya Diponegoro bersedia bertemu itu di daerah Magelang ya. Iya. Iya. Nah, kita lihat bagaimana kalau kita lihat ini Mbak, lukisannya penangkapan Diponegoro. Ada. Nah, di Magelang itu akhirnya Diponegoro ditangkap ya, walaupun belum ada kesepakatan dengan Belanda, akhirnya beliau ditangkap secara sepihak oleh Belanda. Padahal ketika dalam perundingan itu Diponegoro dilarang bawa senjata gitu. Beliau harus meninggalkan kudanya, menanggalkan senjatanya, tetapi ternyata di dalam ruang perundingan Diponegoro ditangkap oleh Belanda. Nah, penangkapan tersebut sangat memalukan pihak Belanda ya. Nah, hal tersebut akhirnya diabadikan oleh seorang pelukis. Ada 2 orang pelukis ya tepatnya ya. Satu orang pelukis Indonesia yaitu Raden Saleh Syarif Bustaman dan seorang pelukis Belanda. Nah, di ruang pameran diorama 1 ini kita tampilkan 2 buah lukisannya ya. Bisa nggak Mas Roni? Oh, saya ya, oke, kita kelihatan nggak lukisannya? Oke, kita jelaskan aja ya. Yang di atas itu adalah lukisan karya Raden Saleh Syarif Bustaman, seorang pelukis berkebangsaan Indonesia. Beliau sangat mengagumi perjuangan Diponegoro sehingga untuk mengabadikannya beliau melukisnya. Jadi dalam lukisan tersebut terlihat bagaimana kondisi ketika Diponegoro ditangkap oleh Belanda. Nah, tampak ketika ditangkap Diponegoro itu masih menunjukkan sorot mata perlawanan. Beliau masih mengangkat kepalanya, masih menunjukkan bahwa beliau ini seorang pejuang yang tidak akan menyerah. Jadi beliau ini ditangkap atas kelicikan Belanda, bukan karena beliau menyerah terhadap Belanda, gitu ya. Nah, hal itu sangat bertolak belakang dengan lukisan yang ada di bawah, karena lukisan yang di bawah itu adalah lukisan karya pelukis Belanda yang dibuat atas pesanan pihak Belanda gitu ya. Jadi dalam lukisan tersebut yang di bawah itu terlihat ketika Diponegoro ditangkap, dia itu sudah tidak punya semangat lagi ya. Dia terlihat apa kata orang Jawa itu lopro ya. Apa yang bahasa? Ya. Putus asa, iya tepat sekali. Jadi dan di atasnya juga berkibar bendera Belanda yang itu menunjukkan bahwa Belanda itu berkuasa atas Diponegoro. Nah, gitu ya. Tapi sebenarnya penangkapan ini sangat memalukan bagi pihak Belanda ya, karena
ternyata begini ya cara Belanda untuk mengakhiri perang yang sangat besar tersebut. Jadi dengan cara curang ya, dengan cara mengajak berunding, tetapi belum dicapai kesepakatan, mereka sudah menangkap Pangeran Diponegoro. Nah, akhirnya Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda, lalu diasingkan pertama di Manado ya, Manado, Sulawesi Utara, kemudian dipindahkan ke Makassar, Sulawesi Selatan. Hingga akhirnya Diponegoro menemui ajalnya di Makassar, dan sekarang makamnya juga masih bisa ditemui di Makassar. Nah, begitu ya adik-adik kira-kira penjelasan dari saya tentang diorama pertama pada pagi hari ini, yaitu diorama tentang perlawanan Pangeran Diponegoro terhadap Belanda. Oke, kita lanjutkan Mas Roni. Oke, kita lanjut ke diorama yang kedua. Di sini adalah visualisasi dari Kongres Budi Utomo yang pertama di Yogyakarta. Nah, perlu adik-adik semua ketahui bahwasanya kongres ini dilaksanakan sekarang menjadi SMA 11 di SMA 11 Yogyakarta. Ya, SMA 11 Yogyakarta. Dulu namanya Quake School yang dipimpin oleh Dr. Wahidin Sudirosodo. Pada mulanya, Dr. Wahidin Sudirosodo ini sedang berkunjung ke Batavia, kemudian bertemu dengan Dr. Sutomo. Nah, dari situ kemudian gagasan Dr. Wahidin Sudirosodo untuk mendirikan sebuah organisasi untuk berfungsi untuk membiayai atau studi fund para pelajar-pelajar, karena pada waktu itu biaya pendidikan sangat mahal, sedangkan pribumi itu kesempatan belajar itu masih sangat rendah. Maka untuk itulah kemudian Dr. Wahidin Sudirosodo bersama Dr. Sutomo berusaha untuk membangun sebuah organisasi yang dimana fungsinya untuk membantu pelajar-pelajar yang ada di Nusantara pada saat itu, khususnya yang ada di Jawa. Mbak Tisa mungkin bisa menambahkan mengenai Kongres Budi Utomo ini? Ya, Kongres pertama Budi Utomo ini dilaksanakan di Yogyakarta itu sebagai bentuk penghargaan atau apresiasi dari Kesultanan Yogyakarta atas berdirinya organisasi Budi Utomo ini ya. Nah, jadi mungkin adik-adik pernah dapat nih pelajarannya di sekolah tentang Budi Utomo, yaitu merupakan organisasi kebangsaan pertama di Indonesia gitu ya. Bahkan momentum pendirian Budi Utomo itu kita abadikan, kita peringati setiap tahun sebagai Hari Kebangkitan Nasional, yaitu tanggal 20 Mei ya, karena waktu itu Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta. Tapi walaupun berdiri di Jakarta, tetapi mereka mendapat undangan dari Kesultanan Yogyakarta untuk melaksanakan kongres pertamanya di Yogyakarta. Ini ya kongres pertama Budi Utomo. Nah, Budi Utomo ini artinya tuh perilaku atau tindakan yang mulia. Jadi bukan karena tadi nama Dr. Sutomo terus jadi Budi Utomo, bukan, tapi artinya tuh budi, perilaku, Utomo tuh yang mulia. Jadi maksudnya agar kita tuh selalu berperilaku yang baik gitu. Oke, kita lanjutkan diorama yang ketiga. Oke, Kak Roni dan Miss Tisa, sebelum kita lanjut ke diorama selanjutnya, kita kuis dulu boleh ya? Oh iya, boleh, silakan. Oke, nah ini tadi adik-adik kita akan kuis. Nah, tapi kuisnya kita akan bikin per kelas ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, ini untuk kelas 1 dulu ya. Oke, adik-adik kelas 1 silakan ya. Adik-adik kelas 1 bersiap-siap ya. Oke, nanti yang bisa menjawab raise hand dulu ya. Raise hand, jangan bersuara dulu ya. Raise hand aja ya. Nanti akan kita tunjuk siapa yang raise hand pertama kali. Mohon bantuannya juga ya, Miss Lilis ya. Baik, siap. Oke.
Adik-adik, tadi di awal kita lihat video profil Museum Benteng Frederick ya. Di sana tadi ada tokoh 3 orang ya. Ada 2 anak kecil dan juga 1 bapak-bapak ya. Nah, adik-adik, kira-kira siapa nama maskot benteng tadi dipakai? Ya. Jalan-jalan. Oke, yang pertama kali resen ya ada M. Razik Hartanto. Benar ya, ini kelas 1 ya, Miss Lilis ya? Iya. Iya. Oke, silakan M. Razik Hartanto. Nama maskot benteng yang tadi Ya, pakai. silakan Razik. Silakan jawabannya. Sekarang. Halo? Bukan. Bapak-bapak yang Bapak-bapak gendut, yang ya pakai belangkon. pakai belangkon, yang Kemudian memandu. Yang pakai Jawabannya adalah Pak Pandu ya. Ada Pak Pandu. Nah, tadi Pak Pandu itu memandu Sekar dan juga Bayu untuk berkeliling di Museum Benteng Frederick ya. Oke, selamat ya Razik Hartanto ya. Selamat. Nanti ditunggu Razik. hadiahnya akan kita kirimkan melalui sekolah. Oke? Adik-adik, ini pertanyaan selanjutnya. Ini untuk yang kelas 2. Oke, Kak Roni mohon bantuannya. Oke. Pertanyaan Yang masih oke. Adik-adik, ini kita akan melihat lagi diorama tentang perang tadi ya, perang Diponegoro tadi ya. Oke, kita lihat perang Diponegoro. Kita balik lagi ya. Ini untuk kelas 2. Yang kelas lainnya mohon untuk tidak menjawab dulu ya. Oke, adik-adik, tadi Miss Tisa dan juga Kak Roni sudah menjelaskan tentang perang Diponegoro ini ya, yang tadi menguras kas dari negara Belanda yang cukup banyak. Juga ada pasukan Diponegoro dan juga pasukannya Belanda yang tewas. Nah, jumlah pasukan Diponegoro yang tewas tadi berapa ya? Tadi karena sudah menjelaskan dan juga Miss Tisa. Oke. Bilal, ada Bilal. Silakan Bilal. Bilal jawabannya. Diulang Bilal. 70.000. Oke. Gimana Kak Roni? 10.000. Nolnya kebanyakan. Kebanyakan. Oke, diulang lagi. Nolnya kebanyakan Bilal. Berapa Bilal? 7.000. Oke. Oke, Bilal, terima kasih ya. Jawabannya benar ya. Oke. Kita lanjutkan lagi untuk pertanyaan untuk kelas 3. Nah, ini adik-adik kelas 3 silakan untuk bersiap ya. Kita pindah ke diorama yang Kongres Budi Utomo ya, Kak Roni ya. Oke, kita jalan-jalan lagi ya. Kongres Budi Utomo. Nah, ini ada Kongres Budi Utomo yang berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 5 Oktober tahun 1908. Nah, pertanyaannya untuk adik-adik, ini pertanyaannya belum disampaikan ya. Nanti kalau sudah disampaikan baru adik-adik bisa raise hand. Oke, di manakah Kongres Budi Utomo pertama ini dilaksanakan? Adik-adik kelas 3 yang tahu jawabannya silakan menjawab. Gaudi. Oke, Gaudi, silakan Gaudi. SMA 11. Ya, oke, di SMA 11 Yogyakarta ya. Betul sekali jawabannya. Selamat untuk Gaudi, kemudian Bilal dan siapa lagi tadi? Dan Razik yang sudah menjawab pertanyaan dengan benar. Nanti ditunggu hadiahnya, kita akan kirimkan ke sekolah. Oke, baik Kak Tisa dan juga Kak Roni bisa dilanjutkan pemanduannya. Kita waktunya masih, ini sudah pukul 10 kurang 10, tapi kita molor dikit nggak apa-apa ya Bu Guru ya. Karena kan kayaknya anak-anak adik-adik ini bersemangat sekali. Oke, monggo silakan Miss Tisa, Kak Roni. Oke, kita ke diorama selanjutnya. Nah, setelah tadi kita lihat ada Kongres Budi Utomo, kita lanjut kepada diorama. Oh ini dia. Nah, ini sangat relate ya dengan adik-adik sekalian karena kalian bersekolah di SD Muhammadiyah 9+. Nah, ini kita lihat nih.
Siapa sih tokoh di balik nama Muhammadiyah ini? Kayaknya udah nggak asing lah ya buat kalian. Masih ada mata pelajaran kemuhammadiyahan. Nah, ini pasti udah hafal nih kalian tentang lahirnya organisasi Muhammadiyah. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. iya, tepat sekali ini yang menjawab. Ada Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merupakan tokoh pendiri Muhammadiyah. Siti Walidah. Iya, jadi bisa dipandu deh. Apa? Pinter-pinter sekali ada ini ya. Nah, jadi Udah hafal semua, Kak. iya, udah hafal di luar kepala ya nih. Nah, jadi pertama kali Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mendirikan Muhammadiyah di mana nih? Di Kampung Kauman. Ini letaknya nggak jauh ya dari Benteng Vredenburg. Jadi nanti kalian ketika ada kunjungan ke Yogyakarta, nah tentunya kalian akan mengunjungi Benteng Vredenburg ya. Nah, nanti kalian juga bisa sekalian berkunjung ke lokasi ini ya, lahirnya Muhammadiyah, yaitu di Kampung Kauman, Yogyakarta nih. Nah, jadi pendirian Muhammadiyah ini dilatar belakangi oleh keprihatinan Kiai Haji Ahmad Dahlan, di mana waktu itu umat Islam itu dalam mengamalkan ajaran Islam itu agak melenceng ya dari sumbernya, yaitu dari Quran dan hadis. Mereka banyak mempraktekkan ajaran yang sifatnya tahayul, bid'ah, khurafat gitu ya, dan mengarah pada praktek-praktek syirik. Nah, maka dari itu Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin mengembalikan umat Islam kepada Quran dan hadis, yaitu ingin memurnikan praktek-praktek ajaran agama Islam. Maka dari itu beliau lalu mendirikan organisasi Muhammadiyah pada tanggal 18 November tahun 1912. Nah, Muhammadiyah ini bukan merupakan organisasi politik ya, jadi mereka ini fokus pada keagamaan, pendidikan, dan sosial. Maka dari itu Muhammadiyah mendirikan banyak lembaga pendidikan, yaitu sekolah-sekolah dan juga lembaga sosial. Nah, di antaranya adalah panti asuhan, rumah sakit. Pendiriannya memang niatnya untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi mereka tidak bergerak di bidang politik, gitu ya. Nah, dari Yogyakarta ini akhirnya Muhammadiyah menyebar ke seluruh Indonesia, bahkan ada juga perwakilannya di luar negeri ya kalau nggak salah ya, Dedek sekalian. Nah, di antaranya adalah jadilah sekolah kalian ini ya, karena yang awalnya hanya sebuah organisasi di Kampung Kauman tadi. Nah, Oke. Ya, silakan Mas Randi. Kita lanjut ke diorama selanjutnya. Oke, kita ke diorama selanjutnya ya, setelah adanya Muhammadiyah ini. Jadi waktu itu, sebelum kemerdekaan itu, Yogyakarta menjadi pusatnya pergerakan munculnya organisasi itu banyak di Yogyakarta. Tadi bisa kita lihat Budi Utomo juga berkembang di Yogyakarta, ada kongresnya, lalu ada lahirnya Muhammadiyah. Nah, yang ketiga kita lihat pergerakan kaum buruh ya, yang selanjutnya ya. Buruh ini juga aktif di Yogyakarta. Bahkan mereka juga melakukan aksi pemogokan. Apa tuh pemogokan buruh? Jadi buruh itu yang seharusnya mereka bekerja di sektor pabrik, lalu pelabuhan, ada juga di kereta api. Nah, itu mereka sepakat untuk tidak bekerja. Jadi mereka melakukan pemogokan itu artinya mereka tidak mau bekerja selama berhari-hari. Karena apa? Karena mereka punya tuntutan, tapi kok nggak kunjung dikabulkan oleh para pembesar, oleh para penguasa, maka mereka ngambek, mereka nggak mau kerja lagi sampai dengan tuntutannya dikabulkan. Nah, salah satunya adalah ini nih, pemogokan buruh di pabrik gula di sekitar Yogyakarta. Jadi pada masa kolonial itu
Yogyakarta merupakan lumbung gula bagi Indonesia. Di Yogyakarta ada belasan pabrik gula pada waktu itu. 19 Kak Tisa. 19, iya. Dan semuanya dikuasai oleh siapa, Kak Roni? Dikuasai oleh pengusaha swasta Belanda. Iya, oleh Belanda. Sementara pribumi itu hanya bekerja sebagai buruhnya. Jadi nasib mereka ini yang paling buruk di pabrik itu ya karena mereka berada di paling bawah gitu. Mereka mendapatkan upah yang sangat sedikit. Upahnya tuh nggak cukup lah untuk hidup menghidupi keluarga mereka. Upahnya dulu 10 gulden. Gulden tuh apa sih? Gulden tuh mata uang Belanda ya. Dulu pernah juga dipakai di Indonesia ketika Indonesia di bawah kekuasaan Belanda. Nah, karena mereka menuntut agar upahnya dinaikkan, tetapi tidak kunjung dinaikkan oleh para penguasa pabrik ini, akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan mogok kerja. Nah, mereka nggak sendiri nih. Mereka ini beramai-ramai dan di bawah pimpinan seorang bangsawan. Ini di sini terlihat yang pakai baju putih-putih dan pakai ikat kepala ya, yang menunjuk ke bawah nih. Nah, itu beliau bernama Raden Mas Suryo Pranoto. Nah, beliau ini nggak asing ya, karena beliau adalah kakak kandungnya Ki Hajar Dewantara. Ya, kalau adiknya ini fokus terhadap pendidikan kaum pribumi, nah kalau kakaknya ini fokus terhadap kesejahteraan kaum buruh dan pekerja pribumi. Nah, beliau ini memimpin pemogokan buruh agar mereka segera mendapatkan haknya, yaitu memperoleh upah yang layak. Nah, setelah berhari-hari aksi pemogokan ini berlangsung, akhirnya mereka ini berhasil ya mendapatkan haknya, yaitu apa yang dituntutnya pada aksi ini, yaitu kenaikan upah. Nah, upah yang semula hanya 10 gulden ini akhirnya berhasil naik menjadi 15 gulden. Alhamdulillah ya, akhirnya mereka 15 euro kan? 15 gulden. Gulden dulu ya. Nama Belanda waktu itu ya. Itu. Dan aksi mogok ini karena dinilai berhasil, efektif untuk mengegolkan tuntutan, akhirnya diikuti oleh seluruh kaum buruh di Jawa gitu ya. Jadi mereka sampai saat ini bahkan ya, kalau mereka punya tuntutan yang tidak kunjung dikabulkan, maka mereka akan menggelar aksi pemogokan buruh gitu. Nah, adik-adik, dan Kak Roni, Raden Mas Suryo Pranoto ini punya gelar ya, saking beliau nih aktif melakukan pemogokan. Apa nih gelarnya nih? Saking konek. Iya, gelarnya adalah Si Raja Mogok. Mogok. Iya, karena beliau aktif sekali melaksanakan pemogokan buruh ya. Selain itu juga gelar yang lain adalah Panglima Tentara Buruh ya. Karena beliau nih masa buruhnya tersebar di seluruh Jawa. Oh ya, adik-adik. Dari 19 pabrik gula yang ada di Jogja pada masa itu, yang sekarang tersisa tinggal satu ya Kak Tisa. Pabrik gula Madukismo, yang dulunya namanya pabrik gula Padokan ya Kak Tisa ya. Tinggal cuma satu itu tuh, padahal dulunya ada 19 pabrik gula. Oke, kiranya kita cukup di diorama ini, kita bisa lanjut ke diorama selanjutnya ya. Kita skip aja karena waktunya sudah mepet. Kita langsung ke pergerakan wanita, kongres wanita aja. Oke. Nah, ini juga sebuah pergerakan di Yogyakarta, diantaranya adalah Kongres Perempuan Indonesia pertama. Ini hebat nih ya, karena seluruh pesertanya adalah kaum perempuan nih. Kelihatan ya, mereka pakai pakai onde dan beberapa yang ada yang pakai kerudung ya, karena waktu itu kerudung
belum lazim digunakan oleh wanita Indonesia, tapi ada juga yang pakai kerudung itu mungkin dari Aisyah gitu ya. Nah, jadi pada waktu itu tanggal 22 Desember hingga tanggal 25 Desember tahun 1928 itu digelar Kongres Perempuan Indonesia yang pertama. Itu bertempat di dalam Joyodipuran. Itu ada di Yogyakarta juga. Jadi sebanyak terkumpul sampai dengan 1.000 orang perempuan ini berkumpul di kongres ini, dan mereka itu merupakan perwakilan organisasi perempuan dari seluruh Indonesia. Ada wanita Batavia, ada wanita Katolik Putri Indonesia, wanita Utomo, wanita Taman Siswa, ada Jong Java bagian gadis-gadis, ada Jong Islamiten Bon Dames Afdeling itu khusus perempuan. Nah, mereka semua mengirimkan wakilnya dalam Kongres Perempuan Indonesia pertama ini, gitu ya. Nah, dalam kongres ini dicapai beberapa kesepakatan, antara lain mereka akan mengadakan studi fund atau apa tepatnya kata yang lain, Kak Roni? Beasiswa mungkin? Beasiswa, iya, yang dikhususkan bagi kaum perempuan. Jadi mereka mulai memperhatikan pendidikan khusus untuk kaum perempuan. Mereka juga dari kongres ini, ya membuat buff pertahanan semua orang jadi pada berkurang. Nah, selain itu juga digagas penerbitan buletin khusus untuk kaum perempuan. Nah, sangat hebat ya, untuk mengumpulkan 1.000 perempuan di tempat ini aja udah sebuah prestasi ya, karena waktu itu tuh kan belum ada teknologi kayak sekarang, jadi kita belum ada email, belum ada sosmed, belum ada WhatsApp. Jadi gimana caranya untuk mengumpulkan 1.000 perempuan dalam satu forum seperti ini ya? Sangat hebat. Apalagi ketika terkumpul mereka ngomongin hal-hal yang sangat penting bagi kemajuan kaum perempuan Indonesia. Nah, hal ini sangat mengagumkan bahkan bagi Bung Karno ya. Nah, sewaktu Bung Karno menjabat sebagai presiden, bahkan Bung Karno menetapkan tanggal pelaksanaan Kongres Perempuan pertama ini sebagai sebuah hari bersejarah. Nah, coba adik-adik, ini bisa jadi kuis juga ya untuk kelas 4 nih. Kita langsung masuk ke kuis aja nih. Oke, adik-adik kelas 4. Kelas 4 nih ya. Siap-siap ya. Jadi, kuisnya. Silakan Mbak Tisa. Tanggal pembukaan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama ini, yaitu tanggal 22 Desember, ini akhirnya ditetapkan sebagai hari bersejarah. Nah, hari apakah itu? Silahkan ya. Adik-adik kelas 4 bisa menjawab, bisa raise hand. Tanggal 22 Desember, bangsa Indonesia memperingati hari apa? Oke, ada Alfia ya. Alfia, silahkan. Alfia, halo. Aku Alfia. Alfia yang tadi pertama kali. Hari Ibu ya? Ya. Iya, tepat sekali ya. Hari Ibu. Nah, jadi kalau ditanya, Hari Ibu itu kenapa sih tanggal 22 Desember? Karena waktu itu, tanggal 22 Desember tahun 1928 itu ada pelaksanaan Kongres Perempuan. Itu isinya kaum ibu-ibu, kaum perempuan yang berkumpul di Jogja untuk ngomongin hal-hal penting bagi perkembangan kaum perempuan. Makanya dinamakan Kongres Perempuan. Gitu ya. Nah, ini sekilas tentang diorama Kongres Perempuan Indonesia pertama, dan kita langsung tadi masuk ke kuis yang keempat. Nah, sekarang kita langsung aja ya. Kita mungkin balik lagi dulu ke tadi pemogokan buruh pabrik gula. Pemogokan buruh ya. Ya. Karena kuisnya ada di sana untuk adik-adik kelas 5 ya. Oke, adik-adik kelas 5 silakan untuk bersiap. Jangan raise hand dulu ya. Kita bacakan dulu pertanyaannya.
Ya, tadi ada pemogokan buruh pabrik gula ya di Yogyakarta yang dipimpin oleh Raden Mas Suryo Pranoto atau Raja Mogok. Nah, sebutkan alasan kenapa para buruh pabrik gula ini mogok kerja. Oke, adik-adik kelas 5 silakan yang bisa menjawab bisa raise hand ya. Kenapa kok para buruh ini mogok kerja? Ada yang bisa menjawab? Gaudi tadi kayaknya sudah ya. Gaudi sudah tadi, yang lain ya. Kelas 5. Ayandra juga kelas 3, untuk yang kelas 5 ya. Kelas 5. Kita tunggu sampai hitungan kelima kalau emang dirasa terlalu. Pertanyaannya. Itulah ya pertanyaannya ya. Oke, sebutkan karena alasan dari para buruh ini melakukan mogok kerja. Tadi sudah nih, Hamad Zaid kelas. Ini kelas 3. Oke, sebutkan yang kelas 5 ya, nanti biar Kelas 5, Bos. Karena upahnya lebih kecil. Oke, kelas 5. Kelas 5 yang mana ya ini? Oke, ada Raki ya. Karena upahnya lebih kecil. Aku juga kelas 5. Ada Raki. Oke, sebentar. Raki dulu ya, Raki, silakan dijawab pertanyaannya. Karena upahnya mengecil. Dan mereka ingin agar Oke. Apa Miss tadi? kenapa para buruh melakukan mogok kerja? Jadi kenapa? Karena upahnya kenapa? Raki? Karena upahnya menurun. Karena upahnya mungkin bisa kita kurang tepat ya, mohon maaf. Mungkin yang lain, kelas 5 yang lain nih. Untuk menaikkan upah buruh. Ada Ingrid ya. Oh ya, itu siapa tuh yang ngomong? Ada Ingrid, Tuh. ada Ingrid. Silakan, Ingrid. BP. Silakan dibuka mic-nya. Sudah. Bisa diulangi Ingrid jawabannya? Untuk menaikkan upah buruh. Iya, betul sekali ya. Betul ya. Jadi Jawabannya adalah untuk menaikkan upah mereka, upah buruh tersebut. Jadi mereka melakukan mogok kerja. Oke, ya. Mungkin untuk pertanyaan yang terakhir nanti untuk kelas 6, tapi kita ke diorama terakhir dulu Mbak Disa, yang ke boleh. Silakan. Jong Java ya, Kak Disa dan Kak Roni ya. Oke, kita ke diorama terakhir berarti ini ya Mbak. Diorama terakhir karena waktunya sudah menunjukkan pukul 10:04. Iya. Nah, ini dia ya, Kongres Jong Java. Jadi kongres ini dilaksanakan tanggal 25 sampai dengan 31 Desember tahun 1928. Nah, latar belakang pelaksanaan kongres ini itu tidak lepas dari Kongres Pemuda yang dilakukan tanggal 28 Oktober tahun 28 ya, tepat hari ini berapa tahun yang lalu? 93. Ya, jadi Muhammad. Jadi akibat Kongres Pemuda ini akhirnya para pemuda di seluruh Indonesia sadar bahwa mereka ini punya bangsa yang satu, jadi tidak seharusnya mereka mengkotak-kotakan diri berdasarkan kedaerahan atau rasnya ya. Nah, akhirnya diawali oleh Jong Java. Dalam kongresnya di Yogyakarta, mereka memutuskan untuk melakukan fusi atau peleburan dengan organisasi kepemudaan yang lain. Ada Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Islamiten Bon, lalu Jong apa lagi nih? Jong yang lain. Nah, akhirnya mereka bergabung ke dalam organisasi Indonesia Muda, karena mereka kan sudah berjanji ya, mereka sudah berikrar mengakui tumpah darah satu, tumpah darah Indonesia, menjunjung tanah air Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Nah, akhirnya adanya organisasi yang kederan itu tidak relevan lagi, akhirnya mereka meleburkan diri ke dalam organisasi Indonesia Muda. Ada tambahan informasi dari Mas Roni?
Oh iya, pelaksanaan ya, tentang pelaksanaan tempat pelaksanaan Kongres Pemuda ini sama dengan tempat pelaksanaan Kongres Perempuan yang tadi ya, yaitu di dalam Joyodipuran. Jadi setelah berakhirnya Kongres Perempuan itu langsung dilanjutkan dengan pelaksanaan Kongres Jogjakarta. Jadi tanggal 25 Kongres Perempuan berakhir, langsung dilanjutkan dengan Kongres Jogjakarta dari tanggal 25 sampai 31 Desember tahun 1928. Oke, sedikit tambahan, tapi mengenai lokasi pelaksanaan Kongres Joyodipuran, Kongres Jogjakarta ya Mbak ya. Ya. Jadi dalam Joyodipuran ini sekarang menjadi kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta. Ya. Nah, dalam Joyodipuran ini dulunya adalah rumah dari Pangeran Joyodipuro, salah satu pangeran dari Kesultanan Yogyakarta. Oke. Cukup Mbak Tisa? Iya, sebenarnya cukup ya. Kita masih ada satu kuis lagi yang tersisa. Nih, kali ini buat kelas 6 nih. Oke, adik-adik kelas 6 silakan bersiap ya. Kita akan menyampaikan pertanyaan yang nanti yang bisa silakan present. Nanti dulu ya. Oke, turunkan dulu Turunkan dulu. Belum ada pertanyaannya nih. Nanti saya sampaikan pertanyaannya. Setelah itu adik-adik kelas 6 silakan yang bisa langsung raise hand ya. Oke, jadi tadi bisa disampaikan oleh Miss Tisa dan juga Kak Roni bahwa diadakan Kongres Young Java di Yogyakarta pada tanggal 25 sampai dengan 31 Desember tahun 1928. Nah, dalam kongres ini Young Java akhirnya membubarkan diri ya. Nah, kira-kira kenapa Young Java ini membubarkan diri? Nah, yang bisa menjawab silakan raise hand. Oke, siapa yang punya? Farel. Oke. Jawabannya Farel? Karena ia merasa bangsanya cuma satu. Oke. Gimana Miss Tisa? Ya, sudah cukup. Ya. Oke, betul ya. Oke. Farel, selamat. Baik, tadi sudah ada 6 pemenang ya. Dari kelas 1 ada M. Razik, kemudian Miss Reni, mungkin saya mau konfirmasi ya. Tadi ada kesalahan di kelas 2. Sempat pertama yang menjawab itu Bilal, tapi Bilal menjawabnya 70.000 ya. Oh iya. Yang kedua menjawab itu suaranya bukan suara Bilal, tapi itu suara iya. Ya, jadi yang kedua menjawab itu dari Fazila. Fazila menjawab 7.000. Oke, berarti Fazila ya, Miss ya? Iya. Yang kelas 2 ada Fazila, kemudian kelas 3 ada Gaudi, kelas 4 ada Alfia, kelas 5 ada Ingrid, dan yang terakhir kelas 6 ada Farel. Itu tadi adalah pemenang yang berhasil menjawab pertanyaan yang kita ajukan. Oke, ini tadi sudah diorama terakhir ya Kak Roni ya, Miss Tisa? Ya, betul, sudah diorama terakhir karena waktu sebenarnya masih ada diorama selanjutnya ini, masih ada, tapi karena waktunya sangat terbatas sekali. Jadi cukup di diorama Yogyakarta tadi, Kongres Yogyakarta di Yogyakarta kan. Oke, nah begitu tadi ya adik-adik ya, sebenarnya materi yang akan disampaikan oleh kita masih cukup banyak, tapi karena kita terbatas waktu, jadi kita cukupkan untuk pemanduannya. Nah, nanti adik-adik bisa mengakses juga virtual tour Freiburg untuk bisa melihat diorama yang belum disampaikan tadi, atau nanti kalau berkesempatan berkunjung ke Jogja, nanti silahkan mampir ke Museum Benteng Freiburg karena museum kita sekarang sudah dibuka lagi, tapi masih kapasitas. Aplikasinya pakai apa? Pakai ini virtual tour Freiburg ya, nanti dicari di websitenya ya. Oke, adik-adik. Terima kasih ya sudah berkunjung ke Museum Benteng Freiburg Yogyakarta. Nah, sebelum kita akhiri kita foto dulu ya, Bapak Ibu guru dan juga adik-adik, kita foto dulu. Silahkan dibuka kameranya. Nanti kita akan ambil fotonya. Jadi operatornya Kak Roni juga yang akan mengambil foto? Ya, saya akan mengambil foto sekalian. Sebentar. Saya siapkan dulu. Abang-abangnya juga ya Kak Roni ya. Oke.
Oke, kita ambil yang pertama dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, kita mulai dari ini ada 6 slide ternyata nih. Kita satu-satu dulu ya. Banyak banget ternyata. Oh, ditunggu ya adik-adik ya, karena ini slide-nya cukup banyak, jadi harap bersabar ya. Oke, kita slide yang pertama. Sini dulu, 1, 2, 3. Oke, kita ke slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, kita ke slide yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, slide yang keempat. 1, 2, 3. Slide yang kelima. 1, 2, 3. Dan terakhir slide yang keenam. 1, 2, 3. Sudah. Baik, terima kasih ya adik-adik yang sudah sangat semangat dan antusias untuk mengikuti acara kita, kunjungan di Museum Benteng Fredebberg secara virtual ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf jika kami dari Museum Benteng Fredebberg mungkin banyak kekurangan dalam pemanduan pada pagi hari ini. Nanti hadiahnya akan kami kirimkan ke sekolah, jadi nanti Bapak Ibu guru di sekolah yang akan memberitahu adik-adik kalau hadiahnya sudah tiba ya. Baik. Ada hadiahnya. Ya, ada hadiahnya ya, eksklusif dari Museum. Baik, kami dari Museum Benteng Fredebberg Perjalanan ke Amerika. Terima kasih. Kisan, ke gimana? Hadiahnya, terima kasih juga Bapak Ibu guru. Boleh tajak ngomong gitu, Azam. Kepala sekolah, Bu Samsi. Di. Mungkin nanti Terima kasih banyak. ya kalau berkunjung ke Jogja dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Assalamualaikum. horor. Udah keluar. Assalamualaikum. Jangan lupa untuk like, subscribe. Terima kasih Nisa. Assalamualaikum Miss Livia. Dari kami. Terima kasih.